warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, konnichiwa. Perkenalkan, aku Anissa dari Bunkasai Unri 15. Dan pada kali ini Bunkasai Unri mengadakan podcast yang bertemakan pop culture atau budaya populer di Jepang. Dan kali ini aku sedang bersama narasumber kita dari program studi pendidikan bahasa Jepang Universitas Riau, Aya Sensei. Konnichiwa, Aya Sensei. Konnichiwa. Menurut Sensei, tentang Sensei nih, pop culture itu apa sih, Sensei? Pop culture itu ya tadi udah dibilang kan ya, popular culture. Ya, budaya populer. Jadi maksudnya budaya yang kalau budaya itu kita mikirnya yang tradisional kan, yang udah ada dari dulu. Nah, kalau pop culture itu dia tuh muncul tiba-tiba terus nge-boom gitu. Nah, kalau sekarang ya jadi pop culture itu setiap seiring kita bertambah zaman akan terus ada gitu. Nah, sekarang pasti banyak lah ya contohnya, apalagi sekarang kan apa-apa tuh gampang nge-boom ya. Iya, betul, dari gampang internet viral. kan, Betul. gampang viral. Pasti mulai sekarang akan banyak lagi pop culture. Itu semuanya bisa dibilang pop culture. Selama ini kan kita belum tahu nih apa-apa saja pop culture yang booming di Jepang gitu kan, Sensei. Apa aja sih, Sensei, pop culture ini? Saya yakin ini pasti ada pada tahu sebenarnya, karena pop culture Jepang itu saking ininya ya, mengglobalkan. Nah, contoh yang paling gampangnya aja kayak anime, manga itu mungkin dari Jepangnya juga udah lama ada ya, anime dengan manga ya. Tapi kemudian ketika mereka membuka diri kepada internasional, jadinya viral gitu ya di dunia, terus dikenal oleh negara lain, kemudian makin berkembang. Turunan dari anime dan dari manga itu jadi banyak, seperti misalnya kayak cosplay, terus apalagi ya, kalau yang penikmat anime dengan manga itu kayak bikin semacam pertemuan otaku kayak Komikuro tuh, Indonesia Komikuro ya, komunitas. Komunitas seperti itu. Nah, itu juga sudah menjadi pop culture. Menurut Sensei, sepengetahuan Sensei, bagaimana tentang perkembangan pop culture sendiri yang ada di Indonesia? Kalau di Indonesia kita tuh senang ya, dari dulu gampang terpengaruh sama negara lain. Benar. Kalau saya ingat dari misalnya dari generasi saya kecil ya, Iya. pertama yang masuk itu Cina. Oh, Cina. Dari mulai ke film-film Cina kan, kungfu segala macam itu. Kemudian India, ya, kemudian Jepang, kemudian sekarang Korea. Iya. Nah, selalu jadi pengaruh dengan itu. Sekarang kayak di kota-kota besar suka ada acara gathering gitu, penggemarnya di mall atau di mana, nanti mereka bikin sendiri kayak meniru yang di Jepang, misalnya mereka akan cosplay juga. Yang meniru Korea akan ngadain apa tuh yang flash mob, dance gitu, dance cover. Ya itu juga. Nah, itu kan prosesnya apa ya, pengaruh pop culture luar ke Indonesia. Nah, kalau punya Indonesia sendiri ini saya belum melihat yang benar-benar original Indonesianya gitu. Atau mungkin ada tapi tidak terjangkau luas kemana-mana gitu. apa saja sih pop culture Jepang yang banyak peminatnya di Indonesia? Di Indonesia yang banyak itu apalagi yang gampang akses sekarang itu musik ya, film, anime, manga ya. Terus sampai kayak popular culture gaya fashion, Iya, fashionnya juga itu ya, yang bisa menyentuh kalangan orang-orang yang awalnya tertarik sama Jepang, tapi kan kalau kayak fashion gitu orang biasa pun suka gitu kan, Iya. orang yang tidak tertarik sama filmnya Iya, tapi iya. dia fashion seperti itu. Saya rasa sampai ada komunitas-komunitas Iya, kayak pencinta fashion Jepang, ya, pencinta cosplay Jepang. Jadi nggak harus orang-orang tertentu yang suka anime juga, tapi mereka juga bisa suka fashionnya, menirukan fashionnya juga. Betul. Ya, Sensei? Menurut Sensei, bagaimana pengaruh pop culture untuk Indonesia? Kalau saya melihatnya dari sisi orang yang belajar bahasa dan budaya, itu jadi menarik dengan orang untuk belajar bahasa dan budaya negara lain gitu. Cuman ada sisi jeleknya juga.
kita juga jadi latah gitu ikutin budaya orang di luar itu dari pop culture-nya. Nah jadi bisa ada positifnya itu ya, kita bisa lebih tahu global gitu, tapi negatifnya pelan-pelan kayaknya kehilangan identitas sebagai Indonesia aja gitu. Iya bener sih Sensei, kayak dari awal sebelum Jepang aja kayak masuknya budaya barat kan. Iya, Nah, betul, kita betul. udah kayak terlalu ngikutin barat gitu. Masuk Jepang juga jadi hilang dengan identitas sendiri. Tapi bagus sih dari segi positifnya budaya sama Iya, segi budaya sama positifnya, bahasanya kan. segi positifnya itu satu lagi kalau saya merasakan ya dari segi bahasa, orang kita gampang belajar bahasa asing. Kita itu gampang meniru dialek, kayak nada intonasi mereka Iya. gitu. Gampang mengucapkan pelafalan mereka karena huruf kita banyak. Iya gitu betul kan. sih, kita abjad kan soalnya. Kalau dibandingkan dengan mereka yang belajar bahasa kita, kayaknya susah. Susah. Coba nanti dibandingkan ya. Baik Sensei. Lalu dari kalangan apa saja sih penikmat pop culture Jepang di Indonesia ini Sensei? Sebenarnya dari muda sampai tua loh. Kan pop culture Jepang itu mulai masuk Indonesia tahun 90 ya. Iya. Kalau 90 itu saya lahir. Hmm. Berarti yang usianya kira-kira sekitar belasan tahun di atas saya udah terkena kan Iya. sama budaya pop culture Jepang misalnya. Iya. Kita bicara Jepangnya dulu. Iya. Terus kemudian dia suka, dia teruskan sampai sekarang. Berarti sekarang usianya sudah 40-an, 50-an dong ya? Iya benar. Begitu. Nah berarti kalangan yang suka pop culture Jepang ini range-nya udah luas di Indonesia gitu. Betul sih. Apalagi sekarang remaja-remaja yang bahkan yang masih anak-anak sekolah aja gampang kan terpengaruh kan Sensei Karena dalam. saking aksesnya mudah ya. Iya betul sih. Jadi range-nya udah ada lah dari anak mungkin bisa saya bilang anak SD juga ada Iya. suka kan, SD sampai bapak mamanya gitu. Sampai umur 40-an 50-an awal lah ya. Oh, iya. Gimana sih bentuk pengenalan pop culture di Indonesia gitu Sensei, kayak gimana sih awal masuknya pop culture di Indonesia tuh orang-orang jadi kenal gitu, orang-orang jadi tertarik gitu Sensei. Bentuk pengenalan masuk awal pop culture-nya. TV saya rasa. Ya, Akses akses dulu iya sih. TV yang menyiarkan. Kalau awalnya barat-barat itu kan dulu kalau zaman saya kan tuh kan kayak boyband Iya. barat itu dulu juga ada boyband ya Iya, kan. iya, ada. boyband apa band juga ada, itu semua kan dari televisi awalnya kita lihat gitu kan. Awalnya kita yang menerima aja gitu kan, kita nonton di TV, dengerin musiknya gitu. Kalau sekarang balik sebenarnya. Makanya sekarang orang-orang bule itu juga udah mulai banyak tahu Indonesia gitu ya, karena kita juga ada lewat internet ya, sudah ada youtuber, kita sudah punya youtuber kan, ada selebgram apalah gitu yang artis-artis di internet itu, jika dia menggunakan apa kan bisa kemungkinan mencapai audiens di luar juga. Menurut Sensei yang menarik dari pop culture Jepang itu apa ya? Menurut Sensei? Menariknya, Iya. kalau saya ini menurut saya pribadi ya, mereka tuh apa aja ada. Apa aja ada Jepang itu. Culture Jepang itu. Saya pernah lihat ada anime atau manga ya tentang koin. Koin itu diorangkan gitu, dipersonifikasikan. Oh, Nah, kayak mereka tuh mengkreasikan apa aja bisa jadi. iya, apa aja bisa dikreasi sama mereka itu. Jadi apa ya, infinity gitu rasanya ya. Tidak terbatas gitu kan. Iya. Khayalan mereka, kadang kita suka kok kepikiran ya bikin cerita kayak gitu. Kok kepikiran ya, padahal ini tuh benda sehari-hari kan koin ya. Saya mana kepikiran gitu bikin cerita kehidupan si koin gitu. Nah, itu mereka ininya apa ya, fleksibilitasnya Iya itu sih, mereka iya sih. dunia khayalnya gitu. Ada juga tuh judul anime yang Hataraku Saibo yang sel-sel tubuh ya. Itu bisa jadi anime juga. Sensei saya nonton kayak ini belajar biologi nih tiba-tiba. Saya nonton juga itu. Iya, sampai membahas. Jadi itu kan padahal anime ya yang awalnya kita biasanya kalau kita prasangka kita kalau kartun itu hiburan aja gitu, sama dia bisa dibuat menghibur dan mendidik sekalian gitu kan. Dan sejak itu saya suka lihat orang testimoni kalau
apa ya, sebelum makan makanan yang tidak sehat, mereka menjadi berpikir, oh di dalam badan saya ada sel gitu ya, ada sel yang sedang bekerja gitu. Nah jadi pop culture-nya Jepang itu seperti itulah ya, dia bisa masuk ke berbagai ranah gitu yang relatable sama orang, dan jadinya diterima gitu ya, diingat gitu kan. Kayak fashion pun gitu juga kan, bajunya itu kadang kita nggak pikiran gitu loh, kok bisa ya modelnya kayak gitu. Iya. Gitu kan. Kreatif banget emang. Gitu. Kita sudah banyak tahu nih kan tentang pop culture di Jepang, mulai dari pengenalannya sampai ke hal-hal yang menarik tentang budaya populer Jepang itu sendiri. Nah, bagaimana? Kalian tertarik nggak? Kalau tertarik, kalian harus nonton acara Bunkasai Unri yang ke-15. Nanti ada melalui YouTube, dan nanti ada juga Instagram kita, di follow ya Bunkasai Unri, dan juga